mendukung jemaatnya untuk kita bernyanyi, Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan yang paling utama adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir untuk membangkit semangat kita ya. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Lagunya hari ini, hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi kita di acara kebaktian sekolah minggu. Untuk minggu hari ini, siapkan hati dan pikiran kita, fokus, yang lain disingkirkan dulu. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Ya adik-adik, untuk membuka ibadah kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Puji
Anak-anak kita berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat akan dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan kau perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh itulah. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Adik-adik, marilah kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama berdoa.
dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yang diambil dari Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 13. Kita sama-sama membacanya. Dengarlah kekasihku, lihatlah dia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah dia berdiri di belakang dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari sisi kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jika ada pengumuman dari guru sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Asi dan Kakak Ana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Sudah? Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik buka Alkitab kita dari mana Kak Ane? Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ya, untuk adik-adik orang 1 boleh dibantu orang tuanya ya. Yang orang 2 sampai orang 5 udah bisa kan buka Alkitab sendiri? Bisa dong. Saya bisa baca kan? Bisa baca sendiri? Oke. Karena yang ganjil kasih yang genap ya. Siap. Adik-adik yang di rumah ikut ya, ikut baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, itu dia firman Tuhan. Adik-adik tahu Naaman siapa? Tahu tadi kita barusan baca, itu panglima Raja Aram. Dia orang yang gagah perkasa, orang yang sangat terpandang, kuat. Namanya panglima ya, kayak jenderal gitu. Jadi dia paling depan kalau lagi perang. Wah, keren sekali si Naaman ini. Ya, dia tinggal bersama istrinya dan hamba seorang perempuan. Tapi sayangnya panglima Naaman ini sakit kusta adik-adik. Sakit kusta itu adalah sakit yang sangat menular, sehingga ia diasingkan
oleh keluarganya, kasihan banget dia sakit kusta kayak borok-borok itu, tapi nggak tahu deh, susah dijelaskan. Pokoknya sakit kusta ini membuat dia dijauhi oleh orang-orang sekitar dan juga susah untuk disembuhkan adik-adik. Nah, walaupun dia orang yang terpandang adik-adik, tapi dia mau mendengarkan perkataan hambanya, itu hamba anak kecil dari Israel itu. Iya, dia seorang pelayan istrinya. Dia bilang kayak gini ke si hamba perempuan ini, bilang ke istri Naaman, sekiranya Tuan Naaman pergi ke Nabi Elisa di Samaria, yaitu hamba Israel. Adik-adik tahu apa yang Naaman lakukan? Dia mendengarkan perkataan si anak kecil ini. Walaupun dia orang terpandang, walaupun dia punya harta segala macam dan kedudukan, dia mau mendengarkan orang yang kecil. Ya, kayak dia pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa. Sana Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Awalnya Panglima Naaman ini nggak mau kasih karena dia merasa, kok aku disuruh mandi ke Sungai Yordan ya? Kenapa nggak di sungai-sungai yang lebih besar di Israel? Dia merasa dikecilkan sama si Nabi Elisa, tapi dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan pengertian kalau dia percaya dia akan disembuhkan, dan akhirnya Naaman bisa disembuhkan. Yang mau kita pelajari hari ini adalah sikap si anak kecil tawanan Israel tersebut. Apa itu Kak Ane? Iya, dia berani untuk mengakui imannya, berani untuk memberitakan kebenaran kasih. Dia lagi di tempat asing, dia tawanan di Aram, tapi dia nggak mau melihat orang-orang lain kesusahan. Padahal si Naaman dan istrinya ini kan menculik dia dari Israel. Tapi dia nggak dendam. Iya, dia nggak dendam, malah dia peduli pada Panglima Naaman. Dia ingin Panglima Naaman sembuh dari sakitnya. Betul. Yang kedua, dia juga tahu harus memberitakan kebenaran. Dia nggak bilang kalau Panglima Naaman ke sana harus bawa uang yang banyak, harus bawa persembahan yang begini-begini. Tidak, dia tidak memberitakan hal seperti itu. Dia cukup memberitakan Raja Naaman pergi ke Nabi Elisa, mungkin Nabi Elisa bisa menyembuhkan. Iya, maka dari situ dia bisa sembuh, sehingga anak kecil itu bisa menjadi berkat untuk Naaman dan juga istrinya. Adik-adik juga mau kan jadi berkat kayak anak kecil tadi? Mau dong. Caranya gimana Kakak Ane? Apa aku harus jadi pelayan Raja Naaman dulu? Gak mesti kayak gitu adik-adik, kita bisa juga melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya membantu orang lain, peduli sama orang lain. Kalau misalnya temen yang sakit atau orang tua temen yang sakit, dengan cara kita berdoa aja, kita itu bisa memberikan berkat kepada mereka adik-adik. Wow, keren banget ya kita. Dengan kekuatan doa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik bisa kan mendoakan orang lain? Bisa dong. Anak sekolah Minggu Sukatani semuanya bisa berdoa dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan untuk mengucapkan salam, terima kasih atau maaf, itu bisa loh kasih, bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Bahkan di rumah juga bisa menjadi berkat untuk mama papanya. Contohnya membantu mamanya nyapu sedikit-sedikit, cuci piring, atau disuruh mama ke warung. Adik-adik langsung mau, nggak bilang mau nanti tar sok, jangan tar sok ya. Langsung kalau disuruh mau. Itu bisa menjadi berkat untuk mamanya adik-adik. Mau kan adik-adik jadi berkat untuk orang lain? Mau dong. Mau ya. Nah, di lingkungan teman-teman, pertemanan kita juga nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus berteman tanpa pandang bulu, artinya tanpa membedakan suku, agama, atau bentuk fisik. Jangan suka membuli. Walaupun dia rambutnya keriting, walaupun dia kulitnya hitam, atau dia begini, dia begono, semuanya sama di mata Tuhan, sama-sama berharga. Kita
kita juga bisa memuji teman kita. Kalau misalnya dia pintar, kamu pintar sekali, kita bilang kayak gitu. Kamu baik sekali. Itu bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, buat orang lain juga. Ya kita adik-adik ya. Jangan saat dia pintar kamu malah menjauhi dia karena merasa tersaingi. Justru saat dia lebih baik, kita bisa meniru, menyontohnya supaya kita juga jadi lebih baik. Bisa kan adik-adik sekolah minggu menjadi berkat bagi orang lain? Bisa. Sekolah minggu? Oke, segitu aja firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan, supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan cara-cara kami sebagai anak kecil. Tuhan, beri kami kekuatan dapat mendoakan orang lain di sekitar kami, mau peduli, mau berteman dengan siapapun, mau menolong orang susah, dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk saling mengasihi ya Bapa yang baik, dan beri kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami di era seperti ini. Bapa yang baik, semuanya ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Ya adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang senantiasa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bersungguh